Wanisa kembali lagi di channel Dangga Channel. Kali ini kita akan 7 creepypasta paling aneh, tapi bukan di channel Judicious, Payuran. Oke, Payuran mulai aja. 7 creepypasta terseram yang viral tapi jarang orang tahu part 6. Jarang. Yang pertama, Slendrina. Slendrina, oke. Suatu hari ada player Minecraft yang bernama Udin dan Eva. Mereka berdua Udin dan Eva itu. Yang baru. Bentar, gua lupa. Pada akhirnya Nah, mereka melihat sesuatu yang sangat menakjubkan. Ya, mereka melihat desa yang belum pernah mereka lihat. Akhirnya mereka pun langsung pergi ke desa tersebut untuk mencari rumah yang kosong untuk bisa mereka tinggali. Biar suaranya kedengaran. Nggak punya kasur, akhirnya si Udin berinisiatif untuk nyolong punyanya tetangga. Meskipun itu adalah hal yang tidak baik, jangan ditiru. Akhirnya si Udin waktu kembali ke rumahnya, si Udin kaget lihat kasurnya si Eva di sini. Ternyata si Udin itu nggak suka sama si Eva karena si Eva tidur di dalam rumahnya si Udin ini. Ya, mungkin si Eva kaget dan mereka bertengkar hebat pada waktu itu. Akhirnya kasurnya si Eva itu diambil sama si Udin dan kasurnya itu sampai dilemparin ke lava dong kasurnya Eva. Jahat banget ya si Udin. Ini si Udin cowok apa bencong? Akhirnya si Udin melanjutkan aktivitasnya. Ya, dia cocok tanam dan akhirnya dia bertemu sama Eva. Sepertinya si Udin mungkin mulai kasihan. Akhirnya si Udin ngasih campfire untuk supaya si Eva bisa tidur di luar gitu ya kan. Oh my god, bukannya dikasih kasur malah dikasih api unggun supaya dia bisa di luar. Akhirnya si Udin pun langsung bergegas untuk tidur karena itu sudah malam. Disinilah keanehan mulai terjadi. Waktu pas si Udin mau tidur, tiba-tiba di jendela ada sesuatu yang sangat aneh. Lah. Ya, itu si Eva atau siapa? Kenapa berbeda? Dia itu kayak tidak punya kaki gitu, kayak terbang gitu. Akhirnya si Udin itu salting banget. Akhirnya karena penasaran banget si Udin langsung hantu aja ya salting untuk mencari si Eva. Dan ternyata si Eva nggak ada. Mungkin si Eva lagi ngambek atau gimana, dia sangat bingung pada waktu itu. Akhirnya si Udin mencari si Eva di hutan. Akhirnya langsung bergegas. Tiba-tiba ada penampakan yang waktu itu si Udin nggak lihat. Ya, itu seperti Eva tadi, tapi itu bukan Eva. Penampakan seperti apa gitu? Seperti Slendrina mungkin. Akhirnya si Udin langsung pergi ke hutan rasanya untuk kayak mencari. yang manggil Tiba-tiba gue si guys Udin ya. melihat ada seperti binatang yang kebakar di sini. Ya, mungkin itu domba atau sapi. Kenapa bisa terbakar? Padahal di sampingnya nggak ada lava. Domba tuh. Akhirnya si Udin pun mulai lelah. Akhirnya si Udin langsung kembali ke rumah untuk paksakan dia untuk tidur. Tapi tiba-tiba di jendela dia melihat Eva lagi. Dia langsung bergegas keluar dan ternyata si Eva baik-baik saja di situ. Bahkan si Eva katanya tidur sambil duduk dari tadi. Oh my god, ini masih menjadi misteri sampai pada saat ini. Hah? Yang kedua, Nightmare. Neraka. Suatu hari ada player Minecraft namanya Kamarudin. Dia jalan-jalan di gurun pasir sampai pada akhirnya ketemu sama rumahnya. Kayak aja yang manggil gue dia gitu pun ya. langsung mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam. Untuk turun ke bawah, si Kamarudin menggunakan cara nenek moyang. Ya, dia pakai air untuk turun ke bawah. Akhirnya dia mendapatkan beberapa golden apple yang sangat epic banget di bawah sana. Dan dia mengambil beberapa bom untuk mengebom Nagasaki dan Hiroshima. Waktu di perjalanan di gurun pasir, si Kamarudin mulai kecapean. Akhirnya si Kamarudin langsung berinisiatif untuk bikin rumah di tengah-tengah gurun pasir sini supaya dia nggak mati kepanasan gitu. Akhirnya si Kamarudin Lah memang pertanian supaya adakah bisa punya stok makanan gitu. Akhirnya si Kamarudin langsung bikin pertanian untuk pertama kalinya di tengah-tengah gurun pasir lagi. Karena hari sudah mulai sore, tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Ya, mungkin dia mau kenalan sama si Kamarudin, tapi si Kamarudin ternyata kurang welcome dan kurang friendly. Tiba-tiba si Kamarudin mukul si kelinci itu dan si Kamarudin baru tahu ada dagingnya rabbit gitu ya kan. Akhirnya si Kamarudin penasaran dan itu mungkin jahat banget. Harusnya kelinci itu dilindungi, ini malah dibunuh-bunuh gitu. Ya, akhirnya si Kamarudin kaget dan ternyata dagingnya bisa dimasak. Akhirnya si Kamarudin langsung mencari banyak kelinci untuk dia bantai. Padahal ini tidak baik guys. Ya, kelinci itu binatang baik. Waktu pas kebesokan harinya si Kamarudin mencari kasur untuk dia bisa tidur. Akhirnya si Kamarudin menemukan suatu desa. Bentar guys ya. Apa hubungannya neraka atau nightmare dengan kelinci? Apa hubungannya? Dan nyolong kasur-kasur itu padahal jahat banget si Kamarudin ini. Karena hari sudah malam, akhirnya si Kamarudin berinisiatif untuk tidur. Ya, karena ini sudah malam, akhirnya si Kamarudin pun tidur. Tiba-tiba di pagi hari ada sesuatu yang sangat aneh dan si Kamarudin awalnya nggak sadar. Ya, dia seperti diazab rumahnya. Si Kamarudin nggak sadar kalau rumahnya itu seperti ada di laut.
Dan anehnya lagi, waktu pas si Kamarudin buka kompor, tiba-tiba ada banyak dagingnya kelinci di situ. Padahal si Kamarudin nggak nyari kelinci sebanyak itu. Akhirnya si Kamarudin mulai sadar. Iya, dia kaget banget kok bisa dari gurun pasir tiba-tiba semua itu menjadi lautan. Dia ada di pulau terpencil yang dia nggak tahu. Akhirnya dia bingung banget. Dia panik banget, mungkin dia akan menjalani kehidupan baru di pulau sini tanpa kayu. Ya, cuman ada sedikit kayu di sini. Bahkan pertaniannya juga hilang. Sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Yang ketiga, Mami Poppy. Mami Poppy. Poppy Suatu hari ada playtime bocil gak FF tuh? yang penasaran sama Bocil mod FF gak Minecraft. tuh? Akhirnya dia mencari mod yang bernama The Backrooms Minecraft The Map dan mengambil Backroom. modnya di planet Minecraft. Sampai pada akhirnya dia menggunakan mapnya, tapi versinya 1.14.2. Akan tetapi Oh. si bocil ini menggunakan versi Minecraft 1.19. Itu versinya nggak sesuai. Akan tetapi langsung si bocil itu bermain dan dia menemukan Rubik di dalam map itu. Dan tiba-tiba di sini banyak sekali tombol yang harus diklik sama si player. Ya, akhirnya tanpa pikir panjang bocil FF itu pun langsung memencet satu persatu tombol-tombol itu. Ya, banyak sekali notifikasi komen yang ada di bawah untuk menghidupkan mob spawningnya atau monsternya mungkin. Dan akhirnya tanpa pikir panjang si bocil FF ini langsung mau masuk ke dalam labirinnya. Ya, akhirnya The Backroom Map ini memulai untuk permainannya. Oh, Ya, kayak akhirnya si permainan bocil FF ini nih. langsung masuk ke suatu labirin dan Kalau- dia mulai menikmati Kalau di backrooms ya wajar lah. Backroom kan ada Poppy playtime. Kan pokoknya ya. permainannya. Dia melihat ada TV rusak yang tak berguna dan akhirnya dia mulai mempelajari jalur-jalur yang ada di backrooms ini. Ya, dia menemukan satu lemari buku yang tidak berguna juga dan dia melihat banyak jendela-jendela yang misterius di sini. Akhirnya dia mulai mempelajari jalan-jalannya, bahkan di bawah jalannya juga ada jendela. Jendela apaan coba? Akhirnya si bocil FF ini terus melakukan perjalanan yang sangat melelahkan sampai pada akhirnya si bocil FF ini capek banget. Akhirnya si bocil FF ini berinisiatif untuk pulang kembali keluar dari The Backroom karena nggak ada monsternya. Entah modnya rusak atau mapnya rusak gitu ya kan. Tapi ternyata si bocil FF ini nggak bisa keluar dari Backroom. Ya, ternyata semua bloknya itu nggak bisa dipukul. Tiba-tiba dia melihat Lah itu sesuatu loh. yang aneh. Sepertinya dia menemukan monsternya, tapi kenapa warna pink ya kan? Biasanya monster di dalam Backroom itu warnanya hitam. Ini warna pink. Waktu pas didekati Iya, betul ya. ternyata ya, dia seperti Mami Poppy. Akhirnya si bocil FF ini kabur sejauh mungkin yang ada di dalam The Backroom. Padahal The Backroom ini terbatas ruangannya kan. Akhirnya sampai pada akhirnya dia menemukan ruangan yang buntu sepertinya. Akhirnya si bocil FF ini bingung banget dan akhirnya waktu pas mau kabur dia ada di dekatnya sini. Dia mendengar sesuatu. Ya, akhirnya dia ada di sini. Tapi dia tidak menyerang. Dan tiba-tiba semua jalannya itu tertutup. Ya, labirin-labirinnya, ruangan The Backroom ini semuanya tertutup, nggak ada jalur yang bisa dia kabur. Ya, akhirnya si Rasanya bocil takut. FF ini bingung banget harus kabur lewat mana gitu ya kan. Tapi dia tidak menyerah, dia terus mencari jalan keluarnya. Ya, tinggal di sebelah kiri sini dan dia kabur. Tiba-tiba dia jalannya tetap tertutup juga. Ya, nggak ada jalan lain selain harus melawan si Mami Poppy ini. Setelah lama menunggu, si bocil FF ini melihat nyawanya sudah tinggal dikit. Ya, dia juga kelaparan. Satu-satunya jalan dia harus melawan si Mami Poppy ini. Akhirnya, dia langsung mencoba untuk memukul si monster ini. Tiba-tiba dia dikejar sampai pada akhirnya ada sesuatu yang sangat aneh. Tiba-tiba si Mami Poppy ini itu hilang. Kenapa kok nggak mukul si bocil FF ini? Tiba-tiba dia hilang dong di belakangnya. Ya, si bocil FF-nya bingung banget. Kenapa si Mami Poppy-nya itu kok bisa hilang gitu ya kan? Padahal dia sudah dikejar pada waktu itu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba lampu yang ada di ruangan ini itu redup. Ya, mati dan hidup sendiri. Yang keempat, Sad Bunny. Oh, Sad Bunny. Oke. Suatu hari ada player Minecraft yang tidak diketahui namanya. Dia bermain di Bah. tiga bioma sekaligus. Ya, ada forest, savana, dan ada desert di sampingnya. Ya, ada 3 bioma sekaligus di dekat rumahnya. Dia hidup sebatang kara di rumahnya sendirian. Akhirnya dia langsung melakukan aktivitas seperti biasa. Dia membakar iron dan dia melakukan aktivitas seperti memancing. Sampai pada akhirnya dia lelah dan capek, bosen gitu ya kan. Akhirnya si bocil tanpa nama ini langsung ingin berinisiatif untuk menjelajah Bocil dunia di tanpa sekitarnya. nama Ya, nggak di tuh? desertnya.
Akhirnya dia menjelajahi di padang pasir ini, dia melihat ada gua yang belum pernah dia lihat. Akhirnya dia mencoba untuk masuk dan akhirnya dia bertemu sama teman baru. Dia langsung tak lupa ambil penerangan dan ya, dia bertemu teman baru. Dia ketemu sama cewek cantik dan atlet panah. Atlet panahnya ngajak mabar gitu, tapi akhirnya dia tewas. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Akhirnya dia menemukan sugarcane untuk pertama kalinya di gurun pasir ini. Dia sebelumnya nggak punya sugarcane. Akhirnya dia senang banget dan mengambil semua sugarcane-nya. Tak lupa dia juga mengambil beberapa pasir supaya dia bisa menanam sugarcane-nya nanti di samping rumahnya. Ya, karena hari sudah mulai malam, akhirnya orang ini langsung pulang. Tapi di perjalanan dia melihat ada kelinci lucu. Ya, akhirnya dia mencoba untuk pengen melihara dia di rumah. Ya, karena dia punya tali kebetulan, akhirnya dia langsung bergegas untuk menangkap dia. Sampai pada akhirnya hampir malam pun tiba dan akhirnya kelinci ini baru ketangkep. Ya, dia agak kesel gitu. Akhirnya dia langsung tarik pakai tali dan tiba-tiba ya, dia tewas kelincinya. Kelincinya itu jatuh dari ketinggian gitu ya kan, meskipun gak terlalu tinggi. Akhirnya si orang ini karena penasaran, dia langsung berinisiatif untuk mencari kelinci lagi di malam-malam. Akhirnya dia mendapatkan satu kelinci lagi dan kelinci ini langsung dia bawa ke rumahnya perlahan supaya nggak mati lagi gitu ya kan. Akhirnya dia langsung bawa dia dan dia langsung naik perahu. Sayangnya kelincinya itu nggak ditumpangi di perahunya gitu, kelincinya malah dibuat renang gitu, padahal kelincinya bisa kedinginan gitu. Akhirnya langsung kelincinya itu diikat di samping rumahnya dan akhirnya si orang ini langsung tidur karena ini sudah malam. Ya, sebenarnya kasihan sih kelincinya sendirian malam-malam di situ, tapi karena sudah malam akhirnya dia langsung tidur. Pagi-paginya dia mulai mendekorasi rumahnya sedikit supaya terlihat menarik gitu. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh dari jendela. Ya, tiba-tiba kelinci yang dia pelihara kemarin itu berubah menjadi hitam. Mungkin ini hanya error Minecraft-nya gitu ya kan, karena mungkin perspektifnya atau penglihatannya gitu ya kan, karena kadang seperti itu errornya. Akhirnya dia bingung waktu pas didatengin, ternyata kelincinya itu putih, nggak hitam seperti yang dilihat dari jendela tadi. Mungkin dia salah lihat atau Minecraft-nya error gitu ya kan, karena kadang jendela itu error di Minecraft. Ya, mungkin itu karena error, kenapa kelincinya bisa warna hitam. Akhirnya dia tidak Mas dianggap error itu. Dia akhirnya mulai menjelajahi lagi sampai akhirnya dia menemukan gua. Tapi di sini ada keanehan lagi. Waktu di tengah-tengah gurun pasir, dia melihat sesuatu yang sangat aneh di atas sana. Ya, dia melihat kelinci tapi kelincinya besar banget sepertinya. Ya, dia membandingkan dengan pohon kaktus yang ada di sampingnya. Tanaman kaktusnya itu besar banget. Kenapa kelincinya lebih besar daripada pohon kaktus yang ada di sampingnya? Ya, ini nggak masuk akal banget. Ya, akhirnya orang itu karena penasaran banget, dia mencoba untuk mendekati kelinci hitam itu. Kelincinya warna hitam. Biasanya kelinci di sini itu rata-rata warna putih kalau di desert. Akhirnya dia mencoba untuk mendekati si kelinci besar tadi. Ngilang. Pohon kaktus ini ternyata nggak ada kelinci. Apakah dia memang error atau dia salah lihat atau ilusi saja ya kan? Sampai sekarang dia masih penasaran. Bentar guys, Akhirnya kuping dia gua bingung gatel. banget. Karena hari sudah malam, akhirnya dia kembali untuk melihat si kelinci yang dia miliki. Ternyata kelincinya masih normal, putih gitu ya kan? Tapi di sini ada keanehan lagi. Akhirnya dia langsung menanam beberapa sugarcane yang dia punya dan di sini keanehannya. Waktu pas dia mau pulang di rumahnya tiba-tiba ada kelinci. Bukan ada satu atau dua, tapi ada banyak sepertinya. Dia bingung banget, padahal kelincinya itu ada di luar gitu ya kan. Kenapa di dalam rumahnya tiba-tiba seperti ada banyak kelinci? Tanpa pikir panjang, dia langsung lari untuk masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di dalam rumahnya nggak ada kelincinya ternyata. Apakah dia salah lihat atau dia hanya ilusi gitu? Sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Misteri lagi, Yang kelima, misteri. Granny. Granny enggak tuh? Suatu hari ada dua player Minecraft yang sedang mencoba map Minecraft yang dia temukan di internet, yaitu map Abandoned House. Ya, dia mungkin melihat map itu masih progresnya 40%, tapi mereka nggak peduli karena mereka pengen cepat main. Akhirnya mereka langsung main saja. Akhirnya dia ngasih perahu ke temennya. Akhirnya dia langsung sama temennya itu naik perahu di sungai sampai pada akhirnya mereka tiba-tiba menemukan ya mansion. Ini sangat langka di Minecraft. Akhirnya mereka langsung pergi ke dalam mansion ini. Dia berinisiatif untuk menjelajahi di dalam mansion ini karena di mansion itu biasanya banyak item-item yang sangat GG. Akhirnya dia ngambil obor dan akhirnya
dia dan temannya langsung berperang di sini. Ya, dia bermain-main sama Spiderman jelek di sini dan akhirnya dia perlahan masuk ke dalam. Dia juga main sama beberapa atlet panah di sini. Ya, karena ada temannya, jadi mungkin akan mudah di dalam sini. Akhirnya mereka terus masuk ke dalam untuk menggeledahi. Mereka juga ketemu sama bapak tukang kayu, tapi akhirnya dia kalah secara gampang gitu. Dia mulai menggeledah di lantai atas sampai pada akhirnya mereka berinisiatif untuk tinggal di dalam mansion sini. Ya, mereka punya cita-cita untuk mengambil alih mansion ini untuk menjadi rumah. Sampai pada akhirnya mereka berinisiatif untuk bikin satu kamar di dalam sini untuk menginap satu malam saja. Akhirnya mereka bikin kasur di dalam sini. Akhirnya dia langsung naruh kasurnya dan karena kekurangan item dia langsung keluar untuk mengambil beberapa item atau beberapa resort di dalam sini seperti kayu dan bebatuan di dalam sini. Dan disinilah mulai ada keanehan. Tiba-tiba dia melihat temannya itu berbeda sekali di kamar sana. Ya, waktu pas dia lihat dia kaget banget di jendela. Kenapa temannya itu berubah seperti Granny? Ya, seperti Granny. Padahal di sini hanya map biasa yang progresnya masih 40%. Ya, dia kaget banget. Kenapa temannya berubah seperti Granny? Ini sangat aneh banget. Akhirnya dia langsung bergegas pergi ke kamarnya dan dia tidak berubah jadi Granny. Ya, dia normal-normal saja. Akhirnya dia langsung pukul dan ternyata ya, dia bercanda seperti biasa. Sepertinya dia hanya ilusi atau ini adalah ilusi karena mapnya masih belum selesai. Masih 40% gitu mungkin ya kan. Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Yang keenam, Witch Village. Masih menjadi misteri ya. Lupa pinknya. Ada bocil Minecraft yang sedang bermain Minecraft. Ya, dia ada di suatu desa dan dia punya beberapa peternakan ayam meskipun ayamnya masih sedikit. Dia seneng banget karena untuk pertama kalinya ayam-ayamnya itu bertelur. Akhirnya dia langsung tetaskan dan ada bocil-bocil telurnya. Dan dia Kali-kali mewing ya guys ya. Yang satu ini karena rumah itu sama penduduk, gak ada satupun penduduk yang berani masuk ke dalam karena di sana ditinggali sama witch atau penyihir. Ya, gak ada satupun penduduk yang berani untuk masuk ke rumah itu. Akhirnya dia langsung mencoba untuk jalan-jalan di sekitar desa. Akhirnya dia melanjutkan aktivitas seperti bercocok tanam. Ya, akhirnya dia bertani untuk mengambil biji-biji kers dan menanam kembali biji-biji kersnya. Dan akhirnya dia mencari sapi untuk dia perlukan kulit dan beberapa dagingnya. Sampai pada akhirnya disinilah ada keanehan. Tiba-tiba bangunan yang ditinggali witch itu ada 2 dong di desanya. Ya, dia bingung banget. Apakah dia salah desa atau ini hanya ilusi mata saja? Kenapa rumah itu ada 2? Rumahnya witch itu atau rumah penyihir itu? Padahal sebelumnya di desanya itu cuma ada 1. Ini seperti muncul gitu ya kan, seperti keajaiban dunia gitu. Kenapa rumah ini tiba-tiba ada 2 gitu? Akhirnya waktu pas dia lihat ternyata di dalam ada penyihirnya juga. Sama seperti rumah yang ada di samping kandang ayamnya. Oh my god, kok bisa ada 2 gitu kan? Padahal sebelumnya nggak ada gitu. Ini aneh banget. Kenapa rumah itu ada 2? Mungkin ini cuma mimpi ya kan? Akhirnya si bocil ini langsung berinisiatif untuk tidur. Tapi dia masih tidak terima. Dia masih penasaran. Kok bisa ada 2? Waktu pas dia keluar, bangunan itu hilang dong. Ya, bangunan penyihir itu hilang. Dan ternyata si bocil ini mungkin mengira itu hanya ilusi. Dan sampai sekarang hal ini masih menjadi Misteri. Oh, ini terakhir nih. Suatu hari ada seseorang yang tinggal di suatu desa yang sangat makmur. Di desa itu juga ada suatu portal yang tapi portalnya itu nggak hidup, nggak nyala gitu. Akhirnya pemuda ini berinisiatif untuk menghidupkan. Bentar. Emang ada portal kayak gitu guys ya? Persiapkan seperti makanan, dia bakar kentang, dia bikin armor emas juga dan beberapa senjata untuk dia bawa. Dan akhirnya dia pamitan sama beberapa penduduk yang ada di desa ini. Semua penduduk di sini itu ramah-ramah dan baik sekali. Mereka semua sedih karena pemuda yang sangat pemberani ini akan pergi ke Nether. Dan dia juga pamitan sama Bapak Odading Mangole ini. Akhirnya langsung dia berinisiatif untuk menghidupkan si portal itu. Dia langsung bikin korek api dan akhirnya dia langsung menghidupkan portal yang beratus-ratus tahun gak pernah hidup. Dan sesampainya di Nether, dia langsung bertemu sama sesuatu yang sangat epic banget. Ya, dia langsung ketemu sama fortress. Ini sangat langka banget. Dan ternyata fortressnya itu dekat banget. Akhirnya pemuda ini langsung naik ke fortressnya untuk mencari. Kok bisa? Dekat banget sama portalnya. Dan waktu pas pemuda ini masuk, What the hell? dia langsung diserang dong. Baru aja masuk, ya tiba-tiba dia langsung diajak mabar sama Marshmallow raksasa ini. Si pemuda ini langsung berinisiatif untuk menjelajahi fortress lagi. Dia menemukan beberapa kawannya di dalam. Tiba-tiba itu Ender. jalan buntu. Dia nggak tahu harus kemana lagi. Dan
Itu Enderman gak nyerang kah? Tadi gua lihat Enderman-nya melihatin. Kenalan sama si skeleton jelek ini. Ya, skeleton yang pegang pedang dan hitam, dia juga bingung pada waktu itu. Dan akhirnya dia punya ide untuk bikin sesuatu yang sangat epik banget, karena di sini jalannya buntu atau jurang, di bawahnya itu lava. Akhirnya si pemuda ini punya ide. Akhirnya dia bikin trap supaya dia bisa menjatuhkan si monster itu ke bawah sana. Ya, akhirnya dia langsung bikin trapdoor di sini untuk menjatuhkan si skeleton jelek itu. Akhirnya dia langsung mengajak si skeleton itu mabar. Dia langsung buka pintunya di sini dan skeleton itu langsung mengejar si pemuda ini. Sesampainya di trapnya, dia langsung membuka pintu trapdoornya. Akhirnya si skeleton jelek itu langsung jatuh ke bawah dong. Iya, dia langsung terjun ke bawah. Meskipun skeleton itu tahan api, tapi dia langsung jatuh ke bawah. Tapi ini adalah hal yang sangat jahat sih sebenarnya. Sebenarnya ini tidak perlu ditiru karena ini sangat jahat. Akhirnya si pemuda itu langsung berinisiatif untuk pulang. Sesampainya di portal, ada keanehan yang terjadi. Tiba-tiba portalnya hancur dengan sendirinya. Ada bagian yang hilang. Dia sangat bingung. Apakah ini dicuri sama si Satria Baja Hitam di sampingnya, sama si babi ngepet itu, atau dia juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Akhirnya semua disalahkan sama dia. Dan mungkin ini apakah error gitu ya kan? Dia juga bingung. Dan dia belum. ini bener-bener portalnya itu hancur. Dia lupa nggak bawa obsidian juga, dan di Nether nggak ada obsidian. Waktu pas dia melawan Satria Baja Hitam, dia melihat sesuatu yang sangat aneh. Dia melihat seperti magma cube tapi warna hitam. Apa itu slime? Dan dia juga bingung, seperti slime atau magma cube tapi warna hitam. Disinilah keanehan terjadi. Kenapa kok bisa ada magma cube tapi warna hitam gitu? Apakah ini azab dari skeleton yang tadi, atau ini azab dari gimana gitu? Dia juga bingung sampai sekarang. Ini masih menjadi misteri. Bentar. Warna matanya warna putih guys ya. Betul. Dan oke, bentar guys ya.